Salam kenal teman-teman, saya Randy Adi Wilaga. Saya saat ini sebagai dosen tetap di FISIP Uniba, Universitas Bali Bandung. Saat ini saya mengajar pada mata kuliah Teori Politik, Pancasila, Kewarganegaraan, dan juga mata kuliah sejenisnya. Dan saat ini kebetulan saya didaulat sebagai dekan pada tahun kepengurusan 2021-2025. Bersama saya, nanti kita akan bahas apa-apa saja pertanyaan yang perlu dijawab agar teman-teman menderang tentang bagaimana kuliah di FISIP Uniba. Syarat untuk kuliah di FISIP itu yang pertama dan yang paling meyakinkan itu adalah harus sukarela dulu. Kenapa harus sukarela dulu teman-teman? Karena ini yang paling penting. Mahasiswa biasanya kalau nggak sukarela, kalau nggak ikhlas masuk, dipaksakan, dan lain sebagainya, nanti akan berantakan kuliah. Jadi pada prinsipnya ya kuliah itu kan harus sesuai dengan interest teman-teman dan harus sesuai dengan passion teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman nggak sukarela, repot, nanti akan mandek di tengah-tengah. Pengalaman saya yang lama-lama, mulai dari saya sebagai mahasiswa sampai sebagai dosen, kebanyakan mahasiswa yang masuknya dipaksa oleh orang tua, kemudian dipaksa oleh kekasih, dan lain sebagainya, itu ngelantur kuliahnya. Semester 4, semester 5 keluar, saya yang keluar. Itu yang pertama, jadi mahasiswa itu harus sukarela terlebih dahulu, harus ikhlas terlebih dahulu. Nah yang kedua teman-teman, bahwa itu harus konsisten. Gak cuma cukup sukarela aja. Banyak kasus di mana teman-teman mendaftar kuliah karena sukarela mah sukarela, tapi karena pacarnya yang duluan masuk, ngikutin, bercinta dan lain sebagainya, saya ingin melindungi kamu nanti di kuliah, jangan sampai terganggu dengan siapapun, tengah jalan putus, selesai. Nah itu yang repot teman-teman. Itu yang repot, kalau teman-teman nggak konsisten, berantakan juga. Gitu. Makanya nggak cukup sukarela aja, konsisten juga perlu. Nah kemudian harus sehat jasmani rohani, itu juga yang terpenting. Artinya dari aspek jasmani itu ya pasti teman-teman harus sehat dalam mengikuti perkuliahan, harus mampu mengikuti perkuliahan, harus kembali ke tadi, harus ikhlas-ikhlas juga. Nah rohani harus sehat juga. Kenapa Pak harus sehat juga? Apakah FISIP itu diskriminasi terhadap orang-orang yang psikisnya terganggu? Bukan seperti itu. Maksudnya rohani sehat adalah teman-teman juga harus mempelajari dan memahami etika dasar sebagai makhluk sosial. Jadi nggak bisa misalnya teman-teman SMK biasa tawuran, datang ke sini senior diajak gelut, hiji-hiji, nggak bisa pasti. Ya. Atau teman-teman misalnya waktu SMA biasa jadi raja, ketua EKTC, ketua Briges, ketua pemuda Pancasila, sampai sini petantang-petenteng, nggak bisa. Teman-teman memasuki dunia baru, teman-teman juga harus bisa menyesuaikan diri. Karena masuk di FISIP Uniba itu nggak cukup teman-teman itu anak siapa, nggak cukup teman-teman itu punya harta kekayaan berapa, nggak, kita nggak melihat seperti itu. Tapi kita pengen melihat bagaimana tekad teman-teman untuk kuliah, bagaimana keseriusan teman-teman untuk kuliah. Selebihnya syarat-syaratnya itu lebih kepada syarat administratif seperti KTP, kartu keluarga, kemudian juga syarat administratif lainnya, dan wajib mengikuti ujian saringan masuk. Selebihnya teman-teman nanti akan bisa langsung kuliah di FISIP Uniba. Bisa lah, bisa banget. Maksud saya begini, kita yang namanya belajar apa-apa itu kan dari nol. Saya ambil contoh seperti ini, misalnya teman-teman mau kuliah di sastra Rusia, Unpad. Apakah teman-teman harus bisa bahasa Rusia dulu baru bisa masuk ke sastra Rusia? Kan enggak. Maksudnya SMA mana yang ngajarin bahasa Rusia ke anak-anaknya? Artinya semua itu harus dimulai dari nol gitu. Nah di awal semester nanti teman-teman juga nanti akan diberikan mata kuliah dasar, seperti halnya dasar-dasar ilmu politik, kemudian dasar-dasar ilmu sosial, kemudian juga pengantar ilmu hukum, dan juga pengantar-pengantar lainnya. Jadi teman-teman itu jangan kepikiran misalnya, aduh saya masuk ke pemerintahan, langsung disuruh praktek nyalek, nggak seperti itu. Tapi teman-teman itu ketika masuk pasti kita berikan dasar-dasar dulu. Apa sih politik? Apa sih itu pemerintahan? Apa sih itu teori-teori sosial? Apa sih itu hukum? Pun halnya pengantar ilmu hukum dan juga pengantar-pengantar ilmu administrasi atau rumpun ilmu yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan, kita pasti akan memberikan dasar-dasar terlebih
dahulu. Jadi teman-teman komprehensif di situ. Kan teman-teman calon sarjana ilmu politik pemerintahan, akan sangat lucu kalau teman-teman kemudian tidak bisa memahami dasar-dasar tentang pemerintahan itu sendiri. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum terbayang sama sekali nanti kita belajar apa saja, mungkin buat teman-teman yang waktu SMA belajar tentang Pancasila, kemudian kewarganegaraan, nah pelajaran-pelajarannya itu sejenis seperti itu. Ilmu pemerintahan sejatinya cocok untuk teman-teman yang pada SMP atau SMA itu gagal juara umum karena matematikanya hancur, atau dalam kata lain berhitungnya lemah. Di sini kita dominan pada hafalan-hafalan. Pak, apakah tidak ada hitungan? Ada sih, saya kasih tahu dari sekarang aja supaya teman-teman nggak asal ditipu aing jodol aya statistik. Nah, nanti semester 3 ada statistik. Tapi teman-teman nggak usah kaget, nggak usah takut, itu cuma 1 semester, kesananya kita pure praktek dan juga teori. Apakah kemudian saya dari jurusan lain di SMK-nya bisa masuk ke pemerintahan? Bisa kok. Di FISIP sendiri saat ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang SMK-nya itu entah dari seni rupa, ada uji sini, Ji. Nah, ini salah satu contoh mahasiswa yang dari SR, ya, SMK 10 sekolahnya Sule. Tapi sampai sekarang beliau bisa mengikuti dan bahkan bisa masuk pada deretan teratas karena memang ujinya adalah konsisten. Sana. Kemudian setelah uji juga ada Gentra sini Gentra. Nah, Gentra SMK-nya di mana? Di Pasundan, Pak. Pasundan apa jurusan? Teknik komputer jaringan. Komputer, bayangkan kudinya di komputer Kak, ilmu pemerintahan. Tapi beliau juga bisa mengimbangi sama seperti Iji karena kuncinya pada akhirnya adalah konsistensi dan interest terhadap mata kuliah tersebut. Nah, rekam lagi. Semuanya itu jangan apa-apa tuh dipatok bahwa saya SMK-nya ini, udahlah saya mah kuliahnya cuma di sini, enggak seperti itu. Di era belajar merdeka, di era globalisasi yang serba bebas ini, teman-teman harus banyak menguasai studi-studi ilmu yang kiranya akan bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Lulusan FISIP sejatinya itu beraneka ragam ya teman-teman. Maksudnya banyak yang nggak matok di pemerintahan saja. Teman-teman perlu tahu bahwa lulusan-lulusan FISIP itu ada yang bekerja di BI, Bank Indonesia. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai pelatih dan pendiri SSB, sekolah sepak bola. Cuman yang pasti teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen spesifik nanti lulusnya sebagai apa, fokus FISIP Uniba khususnya Prodi, nanti dijelaskan sama Prodi, kita fokusnya pada pembentukan SDM yang cakap di bidang pemerintahan lokal yang baik. Nah, makanya teman-teman banyak lulusan FISIP itu yang aktif di desa. Mulai dari perangkat desa, bahkan ada yang jadi kasih pemerintahan, bahkan kadesnya sekalipun ada aktif. Umumnya banyaknya bekerja di situ. Selain itu, banyaknya juga bekerja di pegawai negeri sipil atau ASN. PNS atau ASN itu banyak. Nah, selain itu juga lulusan FISIP itu ada yang menjadi pegawai bank. Kemudian ada juga yang menjadi guru, khususnya ilmu-ilmu sosial seperti mata pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, IPS, dan lain-lainnya. Itu mahasiswa FISIP banyak. Yang juga banyak itu adalah pekerja-pekerja di LSM, konsultan politik, bahkan anggota legislatif pun ada lulusan FISIP. Gitu. Jadi sebenarnya pada intinya adalah kuliah di FISIP itu tidak mematok teman-teman harus jadi birokrat selesai. Nah, makanya teman-teman, sebelum teman-teman lulus, makanya teman-teman harus menggodok diri dulu dalam apa yang dinamakan ormawa. Ketika teman-teman aktif di organisasi, ketika lulus pun mau jadi apapun terserah. Tapi teman-teman mampu di situ. Karena apa? Karena teman-teman ketika ikut ormawa banyak ketemu orang. Teman-teman ketika ikut ormawa, public speaking-nya lancar atau kemampuan berbicaranya lancar dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman cuma masuk, duduk, kuliah, pulang, lulus, repot. Nanti lulus pelongo-pelongo, udahnya nanti nyalahin, saya salah masuk jurusan dan sebagainya. Itu yang repot. Nah, ini ada nih wakil presiden BEM di sini, presidennya sedang positif COVID, nah makanya ini wakil presidennya dulu. Nah, nanti wakil presiden BEM-nya itu Ilham. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama Ilham tentang ormawa. Saya bukan wajib juga, tapi menganjurkan teman-teman aktif di situ. Karena ketika teman-teman aktif, teman-teman akan tergali potensi-potensi. Sana.
Itu yang terpenting. Nah, makanya ketika teman-teman sudah biasa semuanya, ketika lulus mau jadi apapun, niscaya bermanfaat untuk user atau pengguna lulusan. Mungkin seperti itu. Terima kasih teman-teman.